Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusalli fi hadzal kitab walladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut babu fadli man matalahu auladan sigharon. Bab keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Wal murad minhu man dunal bulughi zakaron kana aw ghairuhu. Jadi yang dimaksud anak kecil itu adalah semua anak yang belum baligh. Niku masuk kategori anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min muslimin yamutu lahu salasatun la yablughu al-khingsa illa adkhalahul jannata bi fadli rahmatihi iyahum. Muttafaqun. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang mati anaknya atau yang dimilikinya salah satu 3 orang lam yabluhul khingsa, yang belum punya dosa. Jadi anak yang belum punya dosa, teks hadisnya begitu. Artinya orang atau anak yang belum baligh walaupun berbuat dosa, maka dosanya tidak akan dihitung karena dia belum mukallaf. Jadi kalau ada anaknya 3 orang semua mati belum berbuat dosa atau belum baligh, maka illa adkhalahullahu jannah, maka Allah akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Bifadli rahmatihi, dengan keutamaan rahmatnya, iyahum, kepada mereka. Muttafaqun alaih. Jadi makanya nak awake dhewe kok enten kedadian ngeten iki mboten sah sedih nggih. Mboten sah sedih, mboten sah bingung,
niki anake tambah menjadi tabungan nanti di surga. Tapi aja memahami hadis niki aja keliru nggih. Ku anake ditekeki kabeh. Lha wingi enten iki lho kejadian Gresik enten, Malang enten, Jakarta enten. Iki nak ngaji dirungokne sing tenan, aja ngawur. Akhire ben mlebu swarga anake ditekeki akhire mati. Naudzubillah min dzalik. Aja ngoten iki. Jadi ini apa namanya, kalau ada orang macam begitu orang tua, masya Allah, dosa sangat besar ya, dosa-dosa sangat besar. Gini Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah engkau membunuh anak-anakmu gara-gara kamu takut tidak dapat rezeki. Ini hati-hati. Termasuk ngeten iki nyon sewu, aja pisan-pisan. Kadang-kadang lek mateni niku kadang-kadang sadurunge lair. Ya aborsi napa-napa, naudzubillah min dzalik, zaman akhir niku naudzubillah. Sak dunia niki ruwet urusan sitok niki aborsi. Guru-guru seks bebas akhirnya aborsi di mana-mana, naudzubillah. Nah, zaman jahiliyah biyen Pak, niku nak bayek lahir kok wedok wong tuane izin, akhirnya dipateni, dikubur hidup-hidup. Itu zaman dulu begitu, naudzubillah. Jahiliyah modern nggih ngoten niku. Aborsi dicemplungi sepiteng, naudzubillah min dzalik. Nah, ngoten niku dosa gedhe. Hati-hati. Walaupun anak sendiri Pak, kalau membunuh ya sama Pak. Harusnya hukum Islam ditegakkan, ya harus dikisos. Jadi Quran, man qatala mu'minan muta'amidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha. Hati-hati Pak. Sapa wonge mateni wong iman mukminan muta'amidan, dengan sengaja, dengan kesadaran, maka balasannya adalah di neraka jahanam buat selama-lamanya. Kecuali kalau memang taubat, ya, taubat ya. Di Quran pun juga begitu, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Jadi kecuali kalau taubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu li ahadin minal muslimina salah satu min waladin la tamassuhun naru illa tahillatal qasami, muttafaqun alaih. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak mati seorang dari orang muslim, ya, la yamutu li ahadin minal muslimin salah satu min waladihi, tidak mati 3 orang dari anaknya seorang muslim kecuali orang tadi tidak akan menyentuh api neraka, tidak akan disentuh latama suhu, tidak akan menyentuh api neraka. Nah, wong kematen anake telu, niki laki-laki atau perempuan, maka orang itu tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya menghalalkan sumpah saja, kecuali hanya menghalalkan sumpah saja. Muttafaqun alaih. Napa menghalalkan sumpah Pak? Teng Quran niku Gusti Allah dawuhne wa im minkum illa wariduha
Wa in minkum, tidak ada di antara kalian semua illa kecuali wariduha, akan melewati neraka. Kabeh wong sak donya niku bakal nglewati mlebu neraka. Waduh, ya ayatnya ngoten apa? Makanya niku diilustrasikan, nek arep mlebu swarga niku kudu nglewati dhuwure neraka lewat sirote niku nggih niku. Nah, digambarne seperti rambut yang dibelah 7. Dan dia harus melewati itu, melewati neraka. Tapi Pak nyun sewu niki ada di dalam hadis orang yang melewati itu secepat kilat. Enten sing berangkang, enten sing kecemplung, enten sing mlaku alon, enten sing berangkang, enten sing kecemplung. Nauzubillah min dzalik, aja sampai muga-muga awake dibebaskan dari api neraka. Lah, kalau yang secepat kilat walaupun lewat surga ya tidak panas, Pak. Walaupun kalau secepat kilat ya mboten panas. Jenengan nang donya nggih ngoten kok. Tangane nyuk disunyuk geni ya mboten panas. Kapan niku? Gini ku. Nah, jenengan eksperimen lah ngoten. Enten damar, enten lampu, di sini jenengan lewatnya sret. Mboten panas. Wa imminkum illa wariduha. Masya lewat niki mboten panas. Nak mandek awas niku. Makane kabeh wong iki besok bakal nglewati neraka. Makane awake dhewe bolak-balik nggih. Niki ndongane niku didone saka neraka. Kanjeng Nabi ngajari ngoten Pak, setiap saat itu ndonga. Ajeng makan nggih, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jenengan dohne kula saka geni neraka. Niki nggih ngoten nak salat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabin nar. Lho niku Pak. Niki donga ning nggone salat nggih ngoten, supaya didohne saka geni neraka. Niku Kanjeng Nabi ngajari ini ngoten. Masya Allah. Wan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah dhahabar rijalu bi hadisika faj'al lana min nafsika yawman na'tika bihi tu'allimuna mimma 'allamakallah. Qala istami'na yawman kadza wa kadza. Fastama'na fa'atahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Tsumma qala ma minkunna min imra'atin tuqaddimu salasatan min waladi illa kanu laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wasnani faqala Rasulullah sallallahu wasnani, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, telah datang wanita-wanita kepada Rasulullah SAW dan berkata, telah datang imra'atun, ya, seorang wanita telah datang kepada baginda Nabi SAW dan berkatalah wanita ini, ya Rasulullah, orang laki-laki telah datang kepada panjenengan untuk belajar hadis dari panjenengan. Maka buatkanlah untuk kami dari panjenengan di hari
di satu hari, sehingga panjenengan datang kepada kami untuk mengajarkan kepada kami apa yang Allah telah ajarkan kepada panjenengan. Niki Pak, Kanjeng Nabi riyen diprotes oleh ibu-ibu ya. Dan seorang ibu protes niki sing ngaji kok forume bapak-bapak tok. Pisan-pisan nyun sewu Kanjeng Nabi jenengan damelne forum untuk ibu-ibu. Makanya niki boleh nggih pengajian ibu-ibu. Nggih. Sing ngaji Kanjeng Nabi langsung. Lah niki nggih ngoten, nah pengajian ibu-ibu niki mestine ndamel hijab nggih. Kalau bapak-bapak penyayang ngaji, kecuali kalau yang isi pengajian sesama ibu-ibu, maka boleh tanpa hijab. Tapi kalau yang isi pengajian itu dia ustadznya laki-laki, maka ibu-ibunya mesti harusnya dibalik takbir. Nah ngaji bareng ngeten iki penak. Ibu-ibu ing dhuwur ngoten mawon. Pun niku ibu-ibu minta kepada Nabi, seorang ibu ada bicara kepada Nabi, minta dibuatkan waktu tersendiri untuk memberi pengajian atau mengajarkan ilmunya Allah kepada ibu-ibu. Qala, maka Abu Sa'id Al-Khudri itu meriwayatkan, maka ijtami'na yauman kadza wa kadza. Akhirnya ibu-ibu tadi mengorganisir, dikumpulkanlah wanita-wanita pada hari ini dan itu gitu, pada hari tertentu. Maka kumpullah fastama'na fatahunna. Maka perempuan-perempuan akhirnya kumpul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi perempuan tadi, fa'allimahunna mimma allamahullah. Akhirnya Nabi pun mengajarkan apa yang Allah telah mengajarkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir pelajarannya, tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, tidaklah min kunna, dari kalian semua wahai perempuan, min imro'atin, dari wanita-wanita, tuqaddimu, didahului oleh anaknya meninggal dunia, 3 orang anak, kecuali anak itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Nggih. Niki hadisnya ngoten. Artinya apa? Kalau dari hadis ini, yang terhalang dari api neraka itu kedua orang tuanya. Jadi yang pertama tadi hadisnya tadi khitabnya adalah laki-laki, yang kedua ini khitabnya adalah perempuan. Artinya istrinya, suaminya, kedua-duanya ini kalau punya anak, anaknya 3 mati belum balik, maka dia akan terhalang dari api neraka, akan dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Maka fakolat, maka satu orang ibu bertanya, kalau 2 orang bagaimana ya Rasul? Maka Rasul menjawab, 2 orang juga begitu. Oke. Setidaknya 2 orang. Nah, itu kalau mati belum balik anaknya, maka dijamin masuk surga atau dia akan terhalang dari api neraka. Masya Allah. Ya. Lanjut, babul buka wal khauf, buka'u wal khaufu indal mururi bi kuburi dzalimina wa masari'uhum. Bab tentang nangis dan takut ketika melewati kuburannya orang-orang zalim. Wa masari'ihi, dan menyegerakan ketika berjalan. Masya Allah. An Abi bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, yakni lama wasalu al-hijr diyar Thamud,
la tadkhulu ala haula'il mu'adzabina illa an takunu bakina fa ilam takunu bakina fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asobahum mutafaqan alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, yakni ketika beliau para sahabat dan Kanjeng Nabi itu sampai di Hijr, Hijrun, yakni Diyar Samud, yakni bekas perumahannya kaum Samud. Nabi pernah sampai di situ. Ini letaknya dengan Madinah kira-kira sudah dekat Pak, 22-25 km utaranya Madinah. Kalau haji umroh biasanya nggak sampai situ gitu. Soalnya Bapak Ibu biasanya ngejar apa itu arba'in, ben oleh arba'in 40 kali sholat, akhirnya bagus, gak lumoning dindi, akhirnya di situ aja. Padahal dekat sebetulnya dari Madinah, ini Hijr. Maka ketika melewati Hijr itu, yakni tempat perkampungannya kaum Samud, Nabi bersabda, sabdanya la tadkhulu ala haula'il mu'adzabina illa an takunu bagin. Janganlah kamu masuk ke perkampungan orang yang diazab oleh Allah kecuali kalian semua dalam keadaan menangis. Jenengan nak ziarah mriku rungokno niki hadis niki nggih. Jenengan nak mlebu mriku kudu nangis. Ojo pisan-pisan mlebu kecuali kamu dalam posisi menangis. Fa ilam takunu bakin, jika kalian tidak bisa menangis, fala tadkhulu alaihim, jangan kamu masuk. Hadise ngoten. Nah, gak ngerti sakniki Pak, sakniki mlebu kono guyu kabeh. Apalagi tempat itu dulu dari raja-raja Saudi yang dulu itu tidak diberdayakan Pak. Betul-betul tempat itu adalah restricted area, ya, tempat yang dilarang untuk dimasuki. Saiki Pak, raja saiki itu dibuka untuk umum. Itu kota itu bahkan sekarang direnovasi, ya, menjadi objek wisata. Itulah namanya kota Al-Ula. Ula ya, nah ditulis Ula. Jadi itu menjadi destinasi wisata di Saudi sana. Mlebu kono saiki malih bayar. Itu perkampungan kaum Samud, Masya Allah. Atau terkenal dengan istilah Madain Soleh. Madain Soleh, kotanya Nabi Soleh dulu. Ya, umatnya Nabi Soleh niku kaum Samud. Nggih Quran, wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Ya, dan wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan orang-orang kaum Samud yang memahat gunung dijadikan tempat tinggal. Nah ini Pak, nah ini memang luar biasa Pak. Madain Soleh, gunung niku ditembus Pak. Ya, saya nggak membayangkan dulu peralatannya seperti apa. Tinggi sekali Pak, tinggi sekali. Dan itu melewati celah masuk situ, terus dipahat gunungnya. Jadi di Madain Soleh. Dan ini nggih ngoten. Madain Soleh itu ada dua Pak. Satu di Al-Ula di Saudi, yang satunya ada di Petra. Petra itu di mana? Di Yordania. Jadi satu di
Saudi, satu di Yordania. Sama. Jadi tapi bentuk arsiteknya sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Kalau yang di Petra itu di bukit besar sekali. Bukit itu dibelah terus dipahat, dijadikan rumah yang luar biasa, itu di Petra. Tapi kalau yang di Al-Ula itu kebanyakan bukit-bukit kecil, bukitnya lebih kecil daripada yang ada di Petra di Yordania. Konon kabarnya memang orang-orang kaum Tsamud itu nggak tahu dari Al-Ula pindah ke Petra atau dari Petra pindah ke Al-Ula. Terus akhirnya azab Allah ditimpakan kaum Tsamud itu saat berada di Petra atau saat berada di Al-Ula. Wallahu alam, hanya Allah tahu. Dan ini Masya Allah itu kaum Tsamud. Dan niki Nabi menyampaikan bahwa kalau kamu masuk situ dalam posisi menangis, nak gak nangis ojo pisan-pisan lebu. La yusibukum ma'asobahum, supaya kamu tidak tertimpa musibah sebagaimana kaum Tsamud tertimpa musibah. Artinya apa? Ketika kita masuk di situ kita harus betul-betul merenung, betul-betul tafakur di dalam hati, jangan sampai kita tertimpa musibah seperti tertimpa musibahnya kaum Tsamud. Niku kaum Tsamud niku canggih, Pak. Konon katanya, cuma kula ya durung nate rono soalé. Anak kula sing mriko. Sing yang di Yordan ya, di Yordan masuk ke sana. Itu canggih arsitekturnya. Jadi kalau musim dingin, Pak, itu hangat masuk di sini. Kalau musim panas, dingin masuk di situ. Nah, itu memang teknologi perumahan zaman dulu memang didesain seperti itu. Ya, Gusti Allah yang memberi inspirasi pada mereka. Kenapa begitu ya? Karena memang kalau di dalam tanah itu temperaturnya cenderung konstan sepanjang musim. Makanya wong-wong biyen pun diwehi ilmu karo Gusti Allah ngoten niku. Jenengan lihat beberapa rumah asli tradisional Saudi pun sama dengan saya lihat rumah tradisional Jepang. Itu sama. Apa namanya? Dia justru di bawah tanah, basement, modelnya basement. Jadi basement kira-kira ya apa namanya? Separuh begitu. Separuh kira-kira kalau tingginya 3 meter, yang 1,5 meter itu di bawah tanah, yang 1,5 meternya di atas tanah, sehingga kalau masuk turun. Kalau seperti itu maka dia mendekati temperatur bumi, sehingga kalau musim dingin dia tidak kedinginan, musim panas juga tidak kepanasan. Makanya jenengan arek-arek itu biasanya nak munggah gunung hiking, nak ben adem, nak jarine arek-arek camping ku gali tanah, nggih. Gali tanah, mari ngono nak turu ning ngono, nyemplung di ngono. Nah, itu termasuk teknologinya kaum Tsamud seperti itu. Tapi bangunannya besar sekali, full semuanya di dalam tanah, Itu kaum Tsamud. Tidaknya itu dulu katanya celah itu ada pintunya dari batu dan itu bisa ditutup. Ya, ini katanya kaum Tsamud itu dulu pengalaman ya, dia meneliti bahwa umat-umat terdahulu itu dihancurkan Allah itu pakai apa gitu. Ya, umat terdahulu kan ada kaum
napa Ad niku di napa niku angin puting beliung nggih. Angin dikirim angin puting beliung. Terus kaumnya Nabi Lut hujan batu. Terus kaumnya Nabi Nuh banjir bandang. Itu mereka melakukan riset, konon begitu. Riset. Orang-orang dulu itu dihancurkan. Kalau bahasa sekarang kan ya sama, mereka nggak percaya sama Tuhan. Maka ada namanya sekarang niku nopo? Disaster management. Disaster management, manajemen bencana. Itu ada ilmunya sendiri. Itu makanya saiki orang-orang seluruh dunia juga mikir untuk menangkis azabnya Allah, bagaimana menghadapi tsunami, bagaimana menghadapi macam-macam, ya. Termasuk bagaimana menghadapi perang nuklir. Nah, ini ternyata teknologinya tetap Pak, yang dipakai sama dengan teknologinya kaum Samud. Apa? Tinggal di dalam bunker bawah tanah. Makanya ini Pak, di Amerika, di mana-mana termasuk di Israel, mereka sudah menyiapkan Pak bunker bawah tanah. Saat waktu-waktu perang nuklir mereka akan sembunyi di situ. Nah, ini Pak. Kaum Samud juga begitu, mereka sudah melakukan riset ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau azab Allah datang bisa ditolak. Itu begitu. Tapi ternyata Pak, masa Allah kirimkan azab lain Pak. Masya Allah. Fa'akhadathumus sa'iqatu fa asbahtu fi diyarihim jasimin. Akhirnya justru kaum Samud itu diazab Allah, bencananya apa? Soihah, terian. Jadi teriaannya malaikat ya, teriaannya malaikat. Itu suara, gelombang suara. Fa asbahtu fi diyarihim jasimin, maka mereka hancur. Jadi hancur di dalam rumah-rumahnya sendiri. Dan ini Pak, kena gelombang suara, maka nggak ada yang bisa menolak Pak, tembus semua Pak kalau gelombang suara. Jomene kok watu Pak, baja itu bisa ditembus oleh gelombang suara. Dan ini Masya Allah, makanya ojo ngelawan Gusti Allah. Gusti Allah mau kun mati ya, sak jagat mati ya mati kabeh. Tapi Allah hendak tunjukkan sebetulnya enggak perlu gelombang suara pun enggak apa-apa. Dijabuti nyawane kabeh karo Israel ya Bu, bisa. Cuma Allah hendak tunjukkan kepada umat ini, kamu itu kalau nantang kalau Gusti Allah, maka Allah masih punya 1000 cara untuk mengirimkan azab buat kalian. Niku wonten. Masya Allah. Wa fi riwayatin qala lamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijr qala la tadkhulu masakin alladzina dzalamu anfusahum ayusibakum ma asabahum illa an takunu bakin. Diriwayatkan di dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah melewati perkampungan Hijr, Nabi bersabda, janganlah kalian masuk ke perkampungan orang yang menzalimi diri mereka sendiri, karena kamu bisa terkena musibah seperti yang terkena kepada kaum Samud, kecuali kalau kamu masuk di situ dalam keadaan menangis. Eling-eling nggih, jenengan kok naik mara ning al-ula, dieling-eling hadis iki, mlebu kono kudu nangis. Dan nek ra iso nangis ya nopo, aja mlebu jare Kanjeng Nabi ngoten. Engko tekan kono wis tekan ngene ngarepe perkampungane sik metu gurung kuluwe ngono. Nah urung ya ucek-ucekan mripatmu. Sampai nangis ya.
summa qana'a ra'sahu wa sayro hatta ajaza. Maka Nabi ketika melewati itu maka menutupi kepala beliau dan menyegerakan berjalannya di tempat itu sampai Nabi berlalu dari tempat fa'ajazal wadi, sampai Nabi melewati lembah itu. Lah niki jenengan hati-hati niki nek berkunjung lono nangis karo ditutupi sirahe nggih. Sirahe ditutup, jenengan nangis, lek mlaku cepet. Nek mlaku cepet. Ora ning kono selfie. Ajur saniki wis pun barang karo wis bayar selfie pisan pun. Masya Allah. Nggih, mudah-mudahan kita sekalian ini dijauhkan oleh Allah dari azab nggih, azabnya kaum Samud. Niki hati-hati ya, nggih, hati-hati. Karena bencana itu bisa datang kepada kita kapan saja, di mana saja, ya. Kapan saja, di mana saja. Dan kalau orang-orang kafir, mereka mengatakan bahwa bencana yaitu karena alam, atau alam mulai bosan, katanya Ebit gitu, bersahabat dengan kita gitu. Tapi kata Ebit, ya itu pun kata dosa, karena dosa-dosa ya, itu begitu. Tapi kalau orang-orang yang kafir, mereka mengatakan itu gejala alam biasa, maka kita harus menghadapi mereka. Nah, seperti itu. Padahal berkali-kali Allah turunkan peringatan seperti itu, orang kafir tetap tidak mau beriman. Nauzubillah min dzalik. Yaitu makanya kita orang beriman melihat musibah apa saja, yaitu adalah dari Allah. Mesti kita harus introspeksi diri. Ya, apa wae dhewe amalan apa. Ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim, maka Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Jadi firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengazab, liyu'adzibahum wa anta, sedangkan engkau Muhammad fihim, bersama dengan mereka. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad ada bersama-sama kita, bersama-sama para sahabat, maka Allah tidak akan mengazab satu kampung, satu negeri. Kemudian di dalam lanjutan ayat, Allah juga tidak akan mengazab liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun, jika ahli-ahli kampung itu sregep maca istighfar. Makanya kalau kampung itu kok datang azab, karena kampung itu tidak banyak istighfar. Makanya niki awake dhewe supaya terhindar dari azabnya Allah, istighfar yang banyak. Termasuk ketika umpama jenengan berkunjung ke Al-Ula, nanti diingat-ingat usaha untuk menangis, ditutup kepala kita, berjalannya niku segera, kemudian sambil banyak membaca istighfar supaya tidak turun azab dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diturunkan kepada kaum Samud. Pun boten lawan. Ya benar dari Allah taala. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.